Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kita bertemu kembali di mata kuliah Study of Birokrasi atau Birokrasi Pemerintahan. Pada pertemuan ke-7 ini atau pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai peranan dan tugas fungsi, karena sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai beberapa materi tentang birokrasi, termasuk di situ hubungan antara birokrasi dengan politik. Dan saya meminta teman-teman untuk melakukan review di artikel, dan saat ini saya akan menjelaskan mengenai peranan dan fungsi atau peranan dan tugas dari birokrasi. Kalau kita lihat memang peranan birokrasi secara umum itu sejalan dengan tujuan pemerintahan. Yang pertama, yang kedua melaksanakan kegiatan dan program demi tercapainya visi dan misi dari pemerintahan. Ketiga, melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan netral dan profesional. Keempat adalah menjalankan manajemen pemerintahan mulai dari perencanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi sampai dengan resolusi. Nah, ini peranan birokrasi secara umum, karena memang birokrasi itu ada, ataupun birokrasi itu diciptakan di negara atau di setiap negara itu, salah satunya adalah untuk menjalankan visi dan misi atau untuk mencapai tujuan dari sebuah negara tersebut. Nah, kalau di Indonesia birokrasi itu kan ada beberapa hal ya. Salah satu tujuan dari terciptanya birokrasi adalah selain untuk mencapai visi dan misi pemerintahan, juga memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, ini peranan dan fungsi dari birokrasi. Lalu peran birokrasi bagi suatu organisasi itu apa sebenarnya? Peran birokrasi bagi organisasi itu ada 4. Yang pertama, birokrasi dalam organisasi dapat dilihat kalau di dalam pengarahan tenaga-tenaga dilakukan secara organisatoris. Ada organisasi di situ. Ada terorganisir. Birokrasi itu terorganisir secara terstruktur, masif, dan sistematis dalam sebuah organisasi. Jadi tenaga-tenaga ataupun birokrasi-birokrasi itu memang sesuai dengan tupoksinya masing-masing di setiap organisasi masing-masing. Tapi di sini meliputi baik tenaga kasar maupun tenaga ahli ya. Di sini ada beberapa ya, baik itu birokrasi yang sebagai tenaga ahli atau mungkin pegawainya saja. Lalu tenaga-tenaga tersebut dikerahkan secara teratur, artinya landasan tata tertib atau atas dasar peraturan-peraturan tertentu. Nah, pengerahan pelaksanaan, cara mengorganisasi birokrasi itu harus sesuai dengan landasan yang berlaku atau peraturan-peraturan tentang birokrasi yang berlaku. Nah, kalau kita berbicara mengenai aturan-aturan birokrasi yang berlaku di Indonesia, itu salah satunya adalah Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, karena memang undang-undang tersebut yang mengatur birokrasi di Indonesia. Nah, di mana dalam undang-undang tersebut sudah dijelaskan secara detail dari mulai proses rekrutmen sampai dengan proses pensiun atau remunerasi pensiun dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya, melalui tata tertib yang ada, seseorang akan tahu tempatnya dan lingkungan pekerjaannya. Nah, dengan adanya organisatoris yang lengkap tadi, dengan adanya peraturan yang lengkap tadi, maka setiap organisasi, setiap orang, setiap birokrasi itu akan memahami tupoksi dari seorang birokrasi di instansi A, B, C itu seperti apa. Karena itu juga diatur dalam undang-undang tentang tupoksi atau penjabaran dari tugas, wewenang, dan fungsi bagi seorang birokrasi sesuai dengan jabatan masing-masing. Nah, ini menurutnya Max Weber. Max Weber berpandangan bahwa birokrasi dapat dijadikan suatu ciri penting dalam organisasi di mana struktur pengorganisasian suatu wadah organisasi dibuat sedemikian rupa, yaitu sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Jadi organisasi ini menurutnya Max Weber atau birokrasi yang ada dalam organisasi itu bisa disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing, bisa dikondisikan dengan tempatnya masing-masing. Kalau misalkan ternyata dari hasil kajian menyatakan ternyata harus diperlukan bidang A, bidang B, dan seterusnya, maka itu bisa diwujudkan kembali. Akan tapi ketika itu tidak diperlukan, maka itu bisa dihapus. Nah, ini menurutnya Max Weber. Lalu di sini tipe organisasi menurutnya Max Weber itu ada 2. Yang pertama organisasi karismatik, yang kedua adalah organisasi tradisional. Di mana kalau organisasi karismatik bahwa hanya ada satu pemimpin dan setiap orang
setia padanya disertai ketaatan yang sungguh. Jadi kalau organisasi karismatik itu hanya ada satu orang saja pemimpinnya, dan di mana semua pegawai itu harus setia, harus patuh, harus taat kepada pemimpin tersebut. Dan ini sifatnya adalah top down biasanya. Sedangkan organisasi tradisional di sini pemimpinnya dapat diwariskan pada generasi penerusnya. Nah, ini juga sama, tetapi kalau yang organisasi karismatik dia mungkin bisa berganti pemimpin, tapi kalau organisasi tradisional bergantinya adalah turun temurun. Jadi misalkan raja ini sistemnya sistem kerajaan, kalau organisasi tradisional di mana pimpinannya itu dapat diwariskan ke pimpinan berikutnya atau ke bawahannya. Nah, tergantung misalkan kalau di sistem kerajaan kan rajanya meninggal, di anaknya atau anak mahkotanya yang menjadi raja, putra mahkota yang menjadi raja dan seterusnya. Nanti seperti itu turun-menurunnya. Nah, fungsi dari birokrasi sendiri yang pertama melaksanakan pelayanan publik ini jelas salah satu fungsi diadakannya birokrasi untuk mencapai kalau tadi kan peran ya, tugas birokrasi adalah untuk mewujudkan visi dan misi pemerintahan. Nah, fungsinya adalah melaksanakan pelayanan publik, memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Terutama dalam pemberian pelayanan publik ya harus memberikan pelayanan publik yang maksimal, di mana pelayanan publik di sini birokrasi yang diinginkan atau masyarakat menginginkan seorang birokrasi ya birokrasi yang memang mempunyai jiwa untuk melayani, terutama dalam memberikan pelayanan publik. Kedua, pelaksanaan pembangunan yang profesional. Nah, ini pembangunannya ada dua, pembangunan infrastruktur dan pembangunan SDM. Jadi ada dua hal yang penting dalam pembangunan, di mana salah satunya adalah fungsi birokrasi itu untuk mewujudkan pembangunan, baik itu infrastruktur maupun pembangunan SDM-nya bagi pemerintahan tersebut. Ketiga, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Birokrasi itu juga mempunyai fungsi untuk merencanakan, melaksanakan, atau mengimplementasikan dan mengawasi kebijakan-kebijakan yang sudah disusun atau sudah ada dari pemerintah pusat, diturunkan kepada pemerintah daerah, lalu diimplementasikan kepada masyarakat. Keempat, alat pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat dan bukan merupakan bagian dari kekuatan politik. Nah, birokrasi itu saya sampaikan di minggu lalu karena memang di Indonesia ini mengenal beberapa hal ya, terutama dalam birokrasi itu memang seharusnya netral. Tetapi realita yang terjadi banyak hal bahwasanya birokrasi itu tidak netral. Di tahun 2020 saja sudah cukup tinggi untuk kasus netralitas birokrasi, di mana kurang lebihnya ada 800 kasus sendiri untuk kasus netralitas birokrasi yang ada di Indonesia. Nah, ini padahal kalau kita berpacu atau berpedoman pada aturan yang sudah ada, di situ sudah sangat jelas sekali bahwasanya birokrasi ataupun ASN itu harus netral dari kekuatan politik atau netral, tidak punya kepentingan terhadap unsur-unsur politik atau mungkin tidak ada keikutsertaan dalam dunia perpolitikan. Nah, lalu birokrasi dalam fungsi pelayanan. Di sini ada beberapa hal. Nah, yang paling bisa digarisbawahi bahwasanya memang pemerintah dengan seluruh jajarannya biasa dikenal sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Dalam bahasa yang sederhana, peranan tersebut diharapkan terwujud dalam pemberian berbagai jenis pelayanan. Nah, untuk birokrasi dalam fungsi ini, terutama fungsi pelayanan ini diharapkan memang birokrasi memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dan tidak membedakan masyarakat A, B, C, dan seterusnya. Tidak ada pengklasifikasian untuk pemberian pelayanan masyarakat. Dan di mana memang ASN ataupun birokrasi yang ada di Indonesia itu fungsinya salah satunya adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Di mana dia secara struktur ya gaji yang mereka dapatkan itu adalah dari masyarakat, lalu dia harus memberikan pelayanan yang terbaik dari masyarakat, baik itu di tingkat provinsi, tingkat kabupaten, kota, ataupun kecamatan, sampai dengan kelurahan ataupun desa. Nah, ini sudah jelas dalam undang-undang juga disebutkan bahwasanya memang salah satu tugas dari birokrasi adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Apalagi di dengan era teknologi sekarang ya, di mana era teknologi ini untuk pemberian pelayanan itu sangat transparan sekali. Ketika ada pelayanan yang tidak mengenakan, itu akan bisa secara luas dan secara cepat menyebar ke media sosial. Nah, ini banyak terjadi sebenarnya. Cuman diharapkan semua birokrasi itu bisa memberikan
pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Nah, lalu di antaranya berbagai satuan kerja yang terdapat dalam lingkungan pemerintahan terdapat pembagian tugas. Nah, ada pembagian tugas. Tugas-tugas dalam sebuah birokrasi. Baik itu yang struktural, fungsional, itu dibagi tugasnya. Bagaimana kebijakan itu diambil oleh pimpinan struktural, misalkan fungsional memberikan pelayanan kepada masyarakat dan lain sebagainya. Nah, setiap instansi pemerintah mempunyai kelompok atau pelanggan. Kepuasan kelompok pelanggan nilai yang harus dijamin oleh birokrasi pemerintahan, antara lain misalnya kelompok masyarakat yang memerlukan pelayanan di bidang pendidikan, misalkan di bidang pencatatan sipil dan lain sebagainya. Nah, masyarakat pada saat ini juga bisa menilai secara langsung bahwasanya si dinas A itu mempunyai pelayanan yang sangat bagus. Dinas B mempunyai pelayanan yang kurang bagus dan sebagainya. Ini masyarakat bisa menilai secara jelas. Dan apalagi sekarang di era pandemi, metode pelayanan itu dirubah menggunakan e-government, menggunakan aplikasi. Banyak aplikasi-aplikasi yang sudah digunakan oleh pemerintah daerah atau diwujudkan oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan pelayanan yang baik, pelayanan yang efektif dan efisien, cepat, efektif, efisien. Nah, ini yang dibutuhkan oleh masyarakat. Makanya dengan era teknologi seperti ini, pelayanan juga harus dibagi menjadi dua. Ada yang sifatnya konvensional, masih datang ke lokasi, ada juga yang sudah berbasis IT atau teknologi informasi. Nah, menurut lembaga administrasi negara, pelayanan yang dikelola oleh tiap-tiap instansi pemerintah itu terbagi menjadi satu pelayanan utama, kedua pelayanan fasilitas, dan ketiga adalah pelayanan pendukung. Di mana pelayanan utama ini adalah pelayanan yang diberikan oleh suatu unit penyedia jasa pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi utama yang diberikan kepada unit penyedia pelayanan tersebut. Nah, ini pelayanan utama. Lalu pelayanan fasilitas adalah pelayanan yang diberikan untuk menunjang pelaksanaan pelayanan utama, di mana bila pelayanan fasilitas ini tidak diberikan, maka pelayanan utama tidak akan dapat dilaksanakan. Jadi antara ketiga pelayanan ini, tiga jenis pelayanan ini saling berkaitan, di mana pelayanan utama ini adalah dapat difungsikan kepada masyarakat, dapat disediakan kepada masyarakat, tapi juga pelayanan fasilitas ini mendukung pelayanan utama. Ketika pelayanan fasilitas ini tidak bisa tercapai, maka pelayanan utama juga tidak akan bisa tercapai. Contohnya misalkan kalau menggunakan berbasisnya electronic government atau IT ya, ketika pemerintah tidak memberikan pelayanan melalui fasilitas IT, aplikasi contohnya misalkan, maka pelayanan utama tidak akan bisa tercapai. Nah, contohnya kalau di Bantul itu ada Smart Dukcapil di situ, di mana kita bisa melakukan melakukan pelayanan secara elektronik dan mandiri. Untuk membuat sebuah EKTP, kita bisa mengecek sejauh mana pelaksanaan pembuatan EKTP kita, apakah sudah sampai di lokasi atau belum, atau mungkin masih proses pencetakan dan lain sebagainya. Dan sangat transparan, di situ sudah sangat bagus sekali untuk mengenai pelayanan yang telah dibuat oleh pemerintah. Nah, ini harus berkaitan ketiga pelayanan ini. Lalu kelompok, berdasarkan keputusan Menpan RB nomor 63 di sini disebutkan kelompok pelayanan administratif, kelompok pelayanan barang, dan kelompok pelayanan jasa. Memang dalam kaitannya dengan pelayanan publik itu ada tiga hal ya. Kalau kelompok pelayanan administratif, yaitu banyak hal yang bisa kita lakukan. Contohnya yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah cara membuat KTP atau akta nikah atau akta kelahiran ataupun KK, kartu keluarga dan sebagainya. Itu contoh untuk pelayanan administratif. Contoh yang lain misalkan apa? Kira-kira yang bisa kita miliki, paspor misalkan atau surat tanah dan sebagainya. Tapi bagaimana dengan kelompok pelayanan barang? Nah, kelompok pelayanan barang ini yang tidak semua masyarakat merasakan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat saat ini sudah banyak masyarakat yang merasakan hampir 100%, walaupun belum rata seluruh Indonesia ya. Contohnya adalah mengenai jaringan telekomunikasi atau telepon. Terus mengenai penyediaan tenaga listrik atau listrik. Terus mengenai bahan bakar. Kalau dulu bahan bakar minyak, sekarang gas, kebanyakan beralih ke gas. Nah, air bersih atau PDAM, kalau di daerah-daerah kan banyak PDAM. Nah, ini salah satu contoh pelayanan barang yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.
Walaupun memang tidak semua masyarakat menikmati, misalkan air bersih mungkin tidak semua masyarakat bisa menikmati karena mungkin ada yang menggali dengan sumur atau air dari sumur, ada juga yang menggunakan pump dan lain sebagainya. Nah, kelompok pelayanan jasa ini yang terakhir itu adalah menghasilkan bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik. Seperti apa? Pendidikan. Nah, banyak sekali kelompok pelayanan jasa yang diberikan oleh organisasi masyarakat di Indonesia ini. Contohnya Muhammadiyah sendiri sudah ada di situ bagaimana dia memberikan jasa pelayanan jasa dalam bentuk pendidikan dan kesehatan. Dari mulai Muhammadiyah berdiri sampai sekarang itu pelayanan jasa itu sangat karena memang itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan Muhammadiyah mempunyai komitmen untuk mewujudkan, membantu pemerintah dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan kesehatan kepada masyarakat. Nah, contoh yang lain POS misalkan. Penyelenggaraan transportasi ini yang dilakukan oleh pemerintah, misalkan adanya Trans Jogja, transportasi massal ya contohnya, atau MRT, LRT dan lain sebagainya. Nah, ini contoh pelayanan jasa karena memang transportasi itu masuk bagian dari pelayanan jasa. Nah, selanjutnya di sini ada pola pelayanan. Pola pelayanan publik dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama pola pelayanan teknis fungsional, kedua pelayanan satu pintu, ketiga pelayanan satu atap, keempat pelayanan terpusat, dan kelima pelayanan elektronik. Nah, dari kelima ini mayoritas sudah pernah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, dan pada saat ini yang terbaru adalah bagaimana pola pelayanan itu menggunakan pola pelayanan elektronik. Masih ada memang daerah-daerah yang belum 100% menggunakan pelayanan elektronik, tetapi pola pelayanan sudah berpusat atau mungkin pola pelayanan sudah menjadi satu atap. Nah, contohnya di sini pola pelayanan terpusat itu atau satu atap, di situ ada beberapa hal daerah yang sudah menggunakan mall pelayanan publik misalkan. Ada instansi daerah yang disebut atau OPD ya, organisasi perangkat daerah yang disebut dengan mall pelayanan publik. Nah, ini salah satu dari bagaimana pemerintah menyediakan pola pelayanan yang terpusat tadi. Itu contohnya di Indonesia. Lalu fungsi pengaturan. Nah, ini birokrasi itu mempunyai fungsi ternyata. Nah, fungsinya apa? Fungsi pengaturan mutlak terselenggara dengan efektif untuk memberikan pelayanan tadi. Lalu berbagai ketentuan pelaksanaan dan kebijaksanaan tersebut dapat merupakan pemberian dan perluasan kesempatan bagi warga masyarakat melalui kegiatan tertentu. Ketiga, pada dasarnya seringkali aparatur pemerintah bekerja berdasarkan pendekatan legalistik. Jadi memang ada beberapa hal kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan legalistik. Nah, lalu hal apa atau hal yang dapat timbul dengan pendekatan seperti ini? Tentunya tidak ada yang salah bila aparatur pemerintah bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan. Memang pemerintah ketika menjalankan peraturan itu harus bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku, terutama aturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah dan DPR. Nah, salah satunya dengan adanya ini adalah birokrasi pemerintah bisa berjalan dengan baik jika ada peraturan yang mengatur keberadaan dan prosedur pelayanan, ada SOP di situ. Ketika ada SOP, ketika ada aturan yang mengatur tentang bagaimana jalannya proses pelayanan itu, maka pelayanan atau birokrasi itu akan enak dalam menjalankan atau memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu contohnya. Lalu birokrasi ini sebagai unsur pembaruan. Nah, pemerintah dengan seluruh jajarannya harus menjadi sumber ide-ide baru. Keadaan masyarakat yang semakin berkembang, tuntutan akan pelayanan semakin lama dan semakin tinggi juga. Jadi masyarakat mempunyai keinginan kepada pemerintah atau mempunyai harapan kepada pemerintah untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, salah satunya bagaimana masyarakat itu menginginkan pelayanan itu efektif, efisien, cepat, transparan. Nah, salah satu contohnya pemerintah memberikan itu keinginan masyarakat itu dengan ide yang misalkan penggunaan IT, teknologi, menggunakan pelayanan, menggunakan aplikasi dan sebagainya. Itu salah satu contohnya untuk bagaimana pemerintah dalam hal ini ASN maupun birokrat itu sebagai bagian dari pembaruan. Namun dalam realisasinya seringkali terjadi inefisiensi yang dapat timbul karena faktor kelembagaan. Memang ada beberapa faktor atau yang menyebabkan pelayanan itu tidak bisa berjalan dengan efektif atau efisien, karena salah satunya adalah faktor kelembagaan, misalkan karena prosedurnya misalkan, atau kurangnya keahlian dan keterampilan dari birokrasi itu sendiri.
Lalu faktor kelembagaan dapat menjadi penyebab inefisiensi, terutama jika tipe dan struktur yang digunakan itu tidak tepat. Nah, ketika organisasi atau struktur organisasi itu tidak tepat, maka itu juga bisa menyebabkan bahwasanya inefisiensi dari pelayanan publik, pemberian kepada pelayan publik. Makanya ketika ada restrukturasi penggabungan OPD itu harus ada kajian yang sangat mendalam supaya nanti tetap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat itu adalah pelayanan yang efektif, pelayanan yang efisien, pelayanan yang cepat, pelayanan yang transparan dan akuntabel. Itu salah satu contohnya. Nah, kendala birokrasi menjalankan fungsinya di sini ada beberapa hal. Salah satunya adalah kendala politis. Ya, karena memang kalau kita lihat politik dengan birokrasi di Indonesia ini tidak akan bisa dipisahkan. Dari struktur, kalau kita melihat bahwasanya mengenai di minggu lalu sudah saya sebutkan ya, bahwasanya memang konsep atau pola dasar dari struktur birokrasi dan politik di Indonesia itu seharusnya memang dipisahkan. Atau paling tidak adalah ada kesetaraan antara jabatan politik dengan jabatan birokrat. Nah, di Indonesia sampai dengan saat ini kondisi ASN atau kondisi birokrat itu masih di bawah naungan dari pejabat politik. Hal inilah yang menyebabkan kenapa masih terjadi kendala-kendala dalam pelaksanaan pelayanan publik, atau mungkin masih ada pelanggaran-pelanggaran yang lain yang sifatnya adalah netralitas birokrasi misalkan. Ini banyak hal, kendala politis di sini. Lalu yang kedua, karena memang dengan adanya kendala politis ini ada kekuasaan yang sangat besar ya bentuknya. Efek negatifnya apa? Penyalahgunaan wewenang. Ada monopoli kewenangan nanti, arogansi sikap dan lain sebagainya. Karena merasa ASN itu menjadi bawahan dari pejabat politik, sehingga akan muncul monopoli ataupun arogansi dari sikap dari pimpinannya, atasannya. Terutama dalam hal kekuasaan yang besar. Lalu bagaimana dengan sentralisasi komando? Ya, dengan adanya birokrasi ini di bawahnya pejabat politik atau kondisi efek dari kendala politis tadi, salah satunya adalah sentralisasi komando. Komando itu berada di tangan yang tersentral di pusat, yaitu di kepala daerah. Kalau di daerah ya, ketergantungan bawahan pada atasan, orientasi tidak pada masyarakat dan lain sebagainya. Nah, organisasi sangat tertutup, tidak ada kontrol langsung. Nah, ini timbulnya KKN dan lain sebagainya. Walaupun memang sudah ada perbaikan bagaimana supaya ada kontrol secara langsung dengan adanya transparansi, misalkan bagaimana supaya tidak timbulnya KKN, maka dengan adanya KPK, dengan adanya sistem pola kerjasama dan lain sebagainya. Bagaimana dengan pola rekrutmen yang tidak rasional misalkan. Nah, sekarang pola rekrutmen sudah dipusatkan menjadi satu sehingga lebih rasional dan lain sebagainya. Sudah ada pertimbangan-pertimbangan hal itu, tapi memang masih ada kendala-kendala yang dialami oleh birokrasi di Indonesia pada saat ini. Nah, lalu kendala administratif. Kendala dari aspek ini berkaitan dengan infrastruktur organisasi dan sarana yang digunakan dalam proses kinerja birokrasi. Kendala administratif ini biasanya bersifat teknis dan berkaitan dengan ciri-ciri atau karakter internal yang melekat pada organisasi birokrasi. Ini kendala yang sifatnya administratif. Nah, salah satunya adalah regulasi yang kaku. Karena di sini kinerja akibatnya adalah apa? Kinerja tidak fleksibel, prosedur berbelit-belit, peran birokrasi ditinggalkan masyarakat dan sebagainya. Struktur organisasi berjenjang, ini contohnya juga jenis kendalanya. Tidak efisien, akibatnya ekonominya sangat tinggi, high cost ekonominya cukup tinggi. Bertentangan antar unit, metode kerja yang top down dan lain sebagainya. Kalau jenis kendalanya anggaran yang terbatas, misalkan akibatnya apa? Ketidaknyamanan kerja pegawai, markup anggaran dan lain sebagainya. Ini jenis kendala maupun akibat yang dirasakan dengan berbagai macam kendala dari kendala administratif. Lalu kendala sosial budaya yang ketiga. Nah, kalau sosial budaya di sini kendala dalam sektor ini khususnya adalah yang berkaitan dengan kultur dan tradisi dalam masyarakat yang berpengaruh dalam kinerja birokrasi. Kinerja birokrasi juga sangat dipengaruhi oleh budaya dan sistem sosial yang hidup di tengah masyarakat. Nah, dengan adanya kendala ini, maka ada 3 jenis kendala juga. Dan akibatnya apa? Jenis kendalanya mentalitas pegawai yang buruk. Nah, akibatnya tidak ada profesionalisme, mendorong berbagai macam penyelewengan dan lain sebagainya.
perkembangan lokal dan global. Kinerja birokrasi menjadi out of date. Masyarakat tidak puas dan sebagainya. Akibatnya seperti itu. Budaya politik tradisional. Nah, ini jenis kendala misalkan budaya politik tradisional, maka akibatnya apa? Tertutupnya partisipasi dari kontrol publik. Masyarakat tidak bisa melakukan kontrol terhadap kinerja maupun terhadap pengelolaan anggaran yang dikelola oleh pemerintah dalam hal ini. Nah, itu teman-teman, di bawah ini kita akan ada diskusi, nanti silakan teman-teman sampaikan di diskusi di forum bahwasanya identifikasi apa saja contoh peran dan fungsi birokrasi dalam hal pelayanan publik, fungsi pengaturan dan fungsi pembaharuan level daerah. Analisa atau kendala dari 3 kendala sudah disebutkan yang terjadi pada level daerah Anda serta berikan contohnya. Ini tugas teman-teman untuk melakukan diskusi di forum. Untuk materi sudah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Misalkan ada yang perlu ditanyakan, bisa ditanyakan melalui grup WA maupun grup forum yang akan saya sampaikan di forum di My Class-nya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sampai ketemu minggu depan di mata kuliah yang sama dengan materi yang berbeda pada pertemuan minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.